Oke, kita lihat dulu definisi dari vektor ini kita sekilas saja karena tentunya ini juga kalian sudah dapat di mata kuliah yang lain, begitu. Nah, definisi dari vektor itu adalah besaran yang memiliki besaran yang mempunyai arah gitu. Jadi selain dia memiliki besaran atau nilai, dia juga mempunyai arah. Contoh dari vektor itu adalah gaya, pergeseran, dan kecepatan. Karena kecepatan ini selain memiliki nilai, dia memiliki arah. Secara geometri, vektor itu berbentuk segmen garis ini seperti ini, segmen garis tetapi ada titik awalnya dan ada titik akhirnya. Yang mana titik awalnya di sini adalah titik A dan titik akhirnya di sini adalah titik B yang ada tanda panahnya. Begitu. Kemudian ini dinamakan vektor AB karena berawal di A dan berakhir di B gitu. Kemudian vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama itu dinamakan ekuivalen. Contohnya pada gambar B, di sini kita punya vektor-vektor yang arahnya sama dan panjangnya juga sama. Artinya vektor-vektor ini kita katakan ekuivalen. Kemudian secara aljabar kita mengenal vektor di R2 dan vektor di R3. Jadi kalau vektor di R2 memiliki komponen ada dua ya, yaitu U1 dan U2. Dan vektor di R3 komponennya tentu ada tiga, yaitu V1, V2, V3 gitu. Dengan U1, U2, V1, V2, V3 itu adalah bilangan real. Selanjutnya, dua vektor itu saling ekuivalen jika misalkan kita punya vektor U adalah U1, U2, vektor W1, W2. Kita katakan ini sama, U itu sama dengan W. Dengan kata lain, komponen-komponen yang bersesuaian itu nilainya sama. Contohnya, U1 itu sama dengan W1, U2 juga sama dengan W2. Berarti kalau U1 sama dengan W1, U2 sama dengan W2, bisa kita katakan U sama dengan W. Selanjutnya, ini merupakan beberapa cara penulisan vektor. Bisa kita nyatakan dalam bentuk baris seperti ini, berarti dipisahkan dengan tanda koma. Bisa kita nyatakan dalam bentuk ada IJK-nya, disatukan dengan tanda tambah, atau bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom, yaitu A1, A2, A3, begitu. Selanjutnya kita kenal dengan vektor posisi. Nah, tidak semua vektor itu namanya vektor posisi, karena vektor posisi ini adalah vektor yang berpangkal di titik asal atau di titik O gitu. Yang mana kita lihat pada gambar pertama ini vektor di R2, yang mana titik awalnya itu di O dan akhirnya di A. Ini yang namanya vektor posisi. Kita namakan vektor OA gitu ya. Sedangkan kalau di R3 ini juga namanya vektor posisi karena dia berpangkal di titik asal atau titik 0,0,0 begitu. Jadi vektor posisi itu adalah vektor yang awalannya itu dari titik asal. Kemudian ada juga vektor yang bukan merupakan vektor posisi. Artinya awalannya tentunya tidak berasal dari titik asal. Contohnya P1, P2. Di sini kita punya vektor P1, P2. Ini adalah P1 awalannya dan diakhiri dengan P2. Tentunya P1, P2 ini bukan vektor posisi. Tetapi P1, P2 ini berasal dari vektor OP1 dan vektor OP2. Sehingga didapatlah vektor P1, P2. Yang mana kalau kita ingin mencari nilai dari vektor P1, P2 itu sama dengan komponen dari P1 adalah X1, Y1, Z1. Komponen dari P2 itu adalah X2, Y2, Z2. Sehingga vektor P1, P2 itu ditulisnya seperti ini, ada garis atasnya. Bisa garis aja atau ada garis terus ada tanda panahnya gitu ya. Itu adalah X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan
Z2 dikurang Z1 begitu. Selanjutnya kita masuk dalam operasi vektor. Operasi vektor di R2. Nanti di R3 sama saja ya menyesuaikan. Misalkan kita punya vektor U komponennya X1Y1, vektor W komponennya X2Y2, maka kita punya U ditambah W itu adalah X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Artinya kita jumlahkan komponen-komponen yang bersesuaian. Begitu. Kalau secara geometri, misalkan di sini kita punya vektor U, di sini kita punya vektor W. Kalau kita ingin mencari U ditambah W, maka jawabannya yang ini. Kenapa bisa seperti ini? Vektor W ini kita geser, refleksikan. Ini juga adalah vektor W. Sehingga ini vektor U ditambah vektor W, maka ujung-ujungnya kita hubungkan jadilah vektor U ditambah W. Begitu. Ini merupakan metode jajar genjang atau dengan menggunakan metode segitiga juga bisa. Gitu ya. Itu secara geometri. Kemudian perkalian skalar berarti kita punya skalar K yang merupakan bilangan real. Di sini kita punya vektor U X1, Y1. Maka misalkan kita punya U itu ini, vektor U. Kalau nilai K-nya 2, K dikali U berarti 2 dikali U itu adalah yang ini. Vektor 2U itu berarti panjangnya bertambah 2 kali lipat gitu ya. Jadinya 2 kali lipat. Ini 2U. Nah, kalau nilai K-nya negatif, misalkan min 2, ini adalah 2U, berarti min 2U itu kebalikannya, berarti ke bawah. Berarti ini merupakan vektor min 2U. Itu kalau perkalian skalar. Selanjutnya untuk pengurangan, kalau kita punya vektor U dan vektor W, kalau yang ditanya adalah U dikurang W, itu artinya kita kurangkan komponen-komponen yang bersesuaian. Contohnya, X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Begitu. Nah, kalau secara geometri kita punya ini vektor U, ini vektor W. Karena yang ditanya itu adalah U dikurang W, berarti kita harus cari vektor min W. Nah, kalau ini vektor W, berarti vektor min W-nya itu adalah ke bawah gitu ya. Arahnya berkebalikan gitu. Nah, berarti dengan metode jajar genjang, ini adalah vektor U dan ini adalah vektor min W. Berarti kalau kita jumlahkan U ditambah min W hasilnya yang ini. Ini merupakan vektor U dikurang W. Begitu. Jika secara geometri. Selanjutnya ini merupakan sifat-sifat operasi dasar dari vektor. Ingat di sini ada 8 sifat operasi vektor. Teorema 1 kita punya U, V, dan W adalah vektor-vektor di R2 dan R3. Kemudian K dan L itu adalah skalar, maka hubungan berikut berlaku. Yang pertama, U tambah V itu sama dengan V ditambah U. Yang kedua, U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V tambah W. Yang ketiga, U ditambah 0 sama dengan 0 tambah U, itu nilainya U. Yang keempat, U ditambah min U itu sama dengan 0. Yang kelima, K dikali LU sama dengan KL dikali U. Yang keenam, K dikali U tambah V itu sama dengan KU ditambah KV. Yang ketujuh, K tambah L dikali U itu sama dengan K kali U ditambah L kali U. Yang terakhir, 1 dikali U itu sama dengan U. Karena ini teorema, kita coba buktikan teoremanya ya. Kita coba buktikan. Yang pertama, kita punya vektor U, V, W itu di R2 dan R3. Kita anggap saja di R2 agar lebih mudah gitu ya. Misalkan eh, U itu adalah U1, U2 gitu. Dan V itu adalah V1, V2. Dengan UV itu adalah vektor di R2 gitu ya.
Oh, ada W lagi, sorry. Di sini ada W, berarti di sini W1, W2. Kemudian kita punya K dan L itu adalah anggota bilangan real gitu ya. Terus kita buktikan yang pertama, U tambah V itu sama dengan V tambah U. Oke, U kita punya adalah U1, U2 ditambah V itu adalah V1, V2. Nah, kalau kita tambah ini jadinya U1 tambah V1. Ini jadinya U2 ditambah V2. Atau posisinya bisa ditukar karena ini merupakan bilangan real gitu ya. U1 tambah V1 kan kita bisa tulis V1 ditambah U1. Yang di bawah juga begitu, bisa ditulis V2 ditambah U2. Sehingga ini bisa kita pisah lagi. V1 tambah U1 kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. V1 tambah V1 V2 ditambah U1 U2 atau ini sama dengan V ditambah U. Berarti terbukti bahwa U tambah V itu sama dengan V ditambah U. Begitu. Kemudian yang kedua, U ditambah V ditambah W itu sama dengan U ditambah V ditambah W. Begitu. Nah, kita coba buktikan. Kita punya U ditambah V ditambah W itu sama dengan U ditambah V tadi kita punyanya ini ya. Langsung ya, U tambah V itu adalah U1 tambah V1, U2 ditambah V2. Kemudian vektor W nilainya W1, W2. Jika kita tambah, ini jadinya kan U1 ditambah V1 ditambah W1. Kemudian ini juga U2 ditambah V2 ditambah W2. Gitu. Ini bisa kita pisah karena ini merupakan bilangan real. Berarti kita bisa pisah seperti ini. U1, U2 ditambah V1, W1. Kemudian V2 ditambah W2 gitu. Di mana U1, U2 itu adalah U, V1 tambah W1, V2 tambah W2 itu adalah V ditambah W. Maka terbukti U ditambah V ditambah W itu sama dengan U ditambah V tambah W. Kemudian yang ketiga, U ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah U sama dengan U gitu. Oke, yang ketiga U ditambah 0 atau 0 ditambah U itu sama dengan U. Kita ambil sebarang vektor 0 dulu. Tadi kita belum definisikan vektor 0 ya. Ambil sebarang vektor 0 yang isinya itu adalah 0, 0. Sehingga kita punya U ditambah 0 itu em, U-nya tadi U1, U2 gitu ya. Ditambah vektor 0 itu adalah 0, 0. Maka U1 tambah 0 ya tetap U1, U2 tambah 0 juga tetap U2. Ini sama dengan U. Kemudian 0 ditambah U pun juga begitu. Jadinya ini 0, 0 ditambah U1, U2. Maka ini sama dengan U1, U2 itu sama dengan U. Berarti terbukti 0 ditambah U itu sama dengan U gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita punya U ditambah min U itu sama dengan 0. Nah, tadi kita punya vektor U itu adalah U1, U2. Berarti vektor min U itu adalah min U1, min U2 gitu ya. Sehingga U ditambah min U itu sama dengan U1, U2 ditambah min U1, min U2. Kalau ini kita tambah U ditambah min U1 itu 0.
U2 ditambah min U2 juga 0. Berarti ini sama dengan vektor 0. Oke, berarti terbukti U ditambah min U itu adalah 0. Untuk sifat ke 5, 6, 7, 8 itu silahkan dibuktikan sendiri ya. Oke, ini tugas dibuktikan sifat ke 5, 6, 7, dan 8. Berarti ini tugas nomor 1. Oke, ini tugas nomor 1. Oke, paham maksudnya? Paham dengan Paham, paham Bu, pembuktiannya dan tugasnya? Paham ya? paham Bu. Oke, sifat-sifat operasi dasar vektor tadi itu tadi kita buktikannya menggunakan aljabar dan bisa juga dibuktikan menggunakan geometri gitu ya. Ini nanti silahkan dibaca saja. Kemudian kita masuk ke panjang vektor. Jika kita punya vektor U di R2 dan vektor W di R3 dengan komponen-komponennya U1, U2 dan W1, W2, W3 gitu, maka panjang vektor U itu adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat, sedangkan panjang vektor W atau norm W itu adalah akar dari W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat ditambah W3 kuadrat, begitu. Em, Kemudian selanjutnya ketika kita punya vektor U dan vektor V, ini di R2 tapi nanti berlaku juga untuk di R3 ya. Ini akan berlaku juga untuk di R3, nanti kalian tinggal tambahkan saja. Maka jarak antara vektor U dan W itu adalah akar dari U1 dikurang V1 dikuadratkan ditambah U2 dikurang V2 dikuadratkan. Begitu. Kita lihat contohnya. Yang pertama, tentukan norm dari vektor U. Berarti jawaban dari nomor satu itu adalah norm dari vektor U itu sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke. Ini nilainya 9 ditambah 4 ditambah 1. Berarti ini akar 14. Kemudian nomor 2, tentukan jarak antara titik P1 dan P2. Berarti tadi rumusnya adalah P1 P2 itu dikurang ya. Itu sama dengan akar dari 2 dikurang 4 kuadrat ditambah min 1 dikurang min 3 berarti min 1 plus 3 kuadrat ditambah min 5 min 1 kuadrat. Nah, maka ini nilainya adalah 2 dikurang 4 itu min 2 dikuadratkan 4. Min 1 tambah 3 itu adalah 2 dikuadratkan juga 4. Min 5 kurang 1 min 6 dikuadratkan 36. Sehingga ini hasilnya adalah akar 44. Kalau kita sederhanakan 2 akar 11. Begitu. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut ruang N Euclidean. Oke. Jadi kalau tadi kita bercerita di vektor di R2 dan R3, maka di sini kita akan bercerita tentang vektor di Rn. Yang mana orang yang pertama kali mempelajari vektor-vektor di Rn itu adalah Euclidean. Sehingga vektor-vektor yang berada di ruang Rn itu dikenal sebagai vektor Euclidean. Sedangkan ruang vektornya itu disebut ruang N Euclidean gitu. Kemudian operasinya bagaimana? Operasi-operasi vektor di R4, R5, R6, sampai Rn itu sama saja operasinya dengan vektor-vektor di R2 dan R3 yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian ini operasi-operasi standar untuk pada ruang vektor Euclidean. Jika kita punya vektor U yang komponennya U1, U2, U3 sampai UN dan kita punya vektor W yang komponennya W1, W2, W3 sampai WN,
Vektor U dan vektor W itu adalah vektor di Rn. Maka kalau penjumlahannya tinggal kita jumlahkan saja komponen-komponen yang bersesuaian. Sedangkan perkalian skalarnya K dikali U berarti kita kalikan K kali U1, K kali U2, K kali U3 sampai dengan K kali UN. Kemudian hasil kali titiknya berarti U1 dikali W1 ditambah U2 kali W2 ditambah U3 kali W3 sampai dengan UN kali WN. Kemudian untuk panjang vektor U berarti tinggal kita kuadratkan saja masing-masing komponennya. Akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat sampai dengan UN kuadrat. Kemudian jarak antara dua vektor U dan W, jarak vektor U dan W itu berarti akar dari U1 kurang W1 dikuadratkan, U2 dikurang W2 kuadrat, U3 dikurang W3 kuadrat ditambah sampai dengan ditambah UN dikurang WN dikuadratkan. Oke, ini adalah operasi-operasi standar pada ruang vektor Euclidean. Kita lihat contohnya. Di sini kita punya vektor di R4 gitu ya. Yang kita cari operasi standar ini ada 5. Yang pertama itu adalah penjumlahannya. Berarti U ditambah V berarti -1 ditambah 5, 4. 3 ditambah -4 itu -1. 5 ditambah 7, 12. Dan 7 ditambah 0 itu adalah 7. Yang kedua itu perkalian skalarnya. Kita ambil sebarang nilai K gitu ya. Ambil K sama dengan 3 misalkan. Maka eh, K dikali U itu adalah 3 dikali -1, 3, 5, 7. Berarti kalau kita kali 3 kali -1 -3, 3 kali 3 9, 3 kali 5 15, dan 3 kali 7 21. Kemudian yang ketiga itu adalah hasil kali titiknya. U dikali V itu berarti -1, 3, 5, 7 dikali 5, -4, 7, 0. Kalau kita kali hasilnya -1 kali 5 -5 ditambah 3 kali -4 -12 ditambah 5 kali 7 35 ditambah 7 dikali 0 itu adalah 0. Nah, hasil penjumlahannya itu adalah berapa nih? 23 dikurang 5 gitu ya, 18. Maka U dot V atau U kali V itu adalah 18. Yang keempat itu adalah panjang vektor U. Berarti panjang vektor U itu sama dengan akar dari -1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat gitu ya. Oke, ini sama dengan 1 ditambah 9 ditambah 25 ditambah 49. Maka ini nilainya akar dari berapa? Akar dari 84 ya. 35. Iya, 84. Ini bisa disederhanakan. 4 dikali 21 berarti 2 akar 21. Kemudian yang kelima itu adalah jarak vektor U dan V. Berarti U min V itu sama dengan akar dari, langsung kita kurangkan saja ya. -1 dikurang 5 itu -6. Dikuadratkan 36. Ditambah 3 dikurang -4 berarti 3 tambah 4 7. Dikuadratkan 49. Ditambah 5 dikurang 7 -2 dikuadratkan 4.
7 dikurang 0 itu adalah 7 dikuadratkan 49. Sehingga ini kalau kita jumlahkan em, hasilnya adalah 102 tambah 36 138 ya. 138. Oke, untuk nanti vektor yang di R5, R6, R7 sampai Rn nanti menyesuaikan saja dengan operasinya. Ini teorema-teoremanya sama dengan teorema yang di R2 dan R3 tadi ada 8 sifat-sifatnya. Sama ya semuanya sifat-sifatnya. Jadi kalau kita ingin buktikan, oh ini udah diambil ya U-nya U1, U2 sampai UN, V-nya V1, V2 sampai Vn, dan W-nya W1, W2 sampai Wn. Ini tugas nomor 2. Tugas nomor 2, silakan buktikan teorema ini dari sifat yang pertama sampai dengan sifat yang kedelapan gitu. Caranya sama ya seperti tadi di R2 dan R3. Ingat jangan kalian ambil vektornya di R4, tetapi secara umum ini sudah diberikan vektor U-nya U1 sampai UN, V-nya V1 Vn, dan W-nya W1 sampai Wn gitu. Dibuktikan secara umum. Oke, kita masuk ke ruang vektor. Tadi kita baru belajar tentang vektor di R2, R3 sampai Rn. Sekarang kita masuk ke ruang vektor umum gitu. Dalam bagian ini kita akan memperumum konsep dari sebuah vektor yang mana menyatakan sehimpunan aksioma. Artinya jika aksioma tersebut dipenuhi oleh sekelompok benda, jadi bendanya nggak harus vektor gitu ya, maka benda tersebut akan dinamakan vektor gitu. Jadi vektor yang kita kenalkan dari tadi itu adalah vektor yang berbentuk U1, U2, U3 gitu ya. Tetapi ini ruang vektor secara umum artinya mau dia nanti polinomial, mau dia matriks, kalau dia memenuhi aksioma yang diberikan, maka dia bisa kita katakan vektor, begitu. Kemudian vektor di sini kita misalkan V gitu ya. Jadi simbol dari vektor-vektor itu adalah eh, ditebalkan, sedangkan komponennya itu tidak ditebalkan gitu ya. Oke. Untuk ruang vektor sendiri itu ada 10 aksioma yang harus dipenuhi. Kalau tadi 8 sifat-sifat dasar dari vektor, sedangkan syarat suatu benda, sekelompok benda itu dikatakan ruang vektor, dia harus memenuhi 10 aksioma ini. Yang pertama, oke, sebelum kita lihat dulu, kita punya vektor U, V, dan W pada ruang vektor V gitu ya, pada ruang V. KL itu adalah skalar, maka agar V dinamakan ruang vektor, syaratnya sebagai berikut. UV itu anggota V besar, maka U ditambah V juga anggota V gitu. Yang kedua U ditambah V sama dengan V tambah U, yang ketiga U ditambah V tambah W itu sama dengan U tambah V ditambah W. Ini sama seperti yang tadi, bedanya itu di nomor 1 dan di nomor 6 gitu. Nah, jika K itu adalah sebarang skalar, U itu anggota V, maka K kali U juga harus berada di V. Begitu. Penambahannya nomor 1 dengan 6. Jadi harus memenuhi 10 aksioma ini. Kalau satu saja tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan ruang vektor gitu. Jadi harus memenuhi ke 10-10-nya. Contohnya ini adalah beberapa contoh ruang vektor umum. Yang pertama itu adalah V merupakan himpunan vektor Euclidean dengan operasi standar. Artinya operasi standar di sini kita punya operasi-operasi pada vektor tadi yaitu penjumlahan, operasi perkalian skalar gitu ya.
Jadi ini kalau kita buktikan dia akan memenuhi ke 10 aksioma tadi untuk vektor-vektor yang berada di Rn. Kemudian yang nomor dua itu adalah V itu adalah himpunan polinom berpangkat N dengan operasi standar juga, yang mana kita punya Pn itu adalah A0, A1X, A2X kuadrat sampai dengan AN X pangkat N. Kemudian kita punya Qn itu adalah B0 ditambah B1X sampai dengan Bn X pangkat N. Operasi standarnya berarti kita tinggal dijumlahkan seperti biasa, kita menjumlahkan polinomial gitu. Kalau kita punya Pn ditambah Qn berarti kita tinggal tambah saja A0 tambah B0 ditambah A1X tambah B1X sampai dengan AN X pangkat N ditambah BN X pangkat N gitu. Perkalian skalarnya pun juga begitu. K dikali Pn berarti K dikali A0 ditambah K dikali A1X ditambah K dikali A2X kuadrat sampai dengan K dikali AN X pangkat N. Ini kalau kita buktikan dia akan memenuhi 10 aksioma. Kemudian yang nomor tiga itu adalah himpunan matriks berukuran M kali N dengan operasi standar, artinya kita punya operasi matriks, operasi penjumlahan matriks biasa, perkalian skalar matriks biasa. Itu merupakan ruang vektor juga dan dinotasikan dengan M M kali N gitu ya. Matriks M M kali N. Nah, ini contoh-contohnya ruang vektor secara umum. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Pertanyaannya adalah selidikilah himpunan mana yang merupakan ruang vektor terhadap definisi operasi yang diberikan. Nah, jadi di sini kita punya definisi tersendiri untuk yang ini. Himpunan semua triple bilangan real yaitu X, Y, Z. Operasinya X, Y, Z ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen itu sama dengan X ditambah X aksen, Y ditambah Y aksen, Z ditambah Z aksen. Sedangkan untuk skalarnya K dikali X, Y, Z, maka operasinya itu K-nya dikali ke X aja ya. Ini bukan vektor yang secara umum kita kenal, tetapi ini operasi khusus untuk triple X, Y, Z ini. Jika kita punya K dikali X, Y, Z, maka K-nya ini hanya dikalikan ke X saja. Berarti KX, Y, Z. Begitu. Kemudian yang nomor dua itu adalah himpunan semua matriks yang berukuran 2 kali 2 berbentuk A00B dengan penambahan matriks dan perkalian matriks. Artinya operasinya itu operasi penjumlahan matriks biasa dan perkalian skalar matriks biasa. Oke, kita sekarang coba buktikan apakah yang nomor satu ini merupakan ruang vektor atau tidak gitu ya. Jadi yang pertama itu kita punya triple X, Y, Z yang mana operasinya adalah X, Y, Z ditambah X aksen, Y aksen, dan Z aksen itu sama dengan X ditambah X aksen, Y ditambah Y aksen, Z ditambah Z aksen. Ini operasi penjumlahannya tadi ya. Sedangkan operasi perkaliannya K dikali X kali Z itu adalah KX, Y, Z. Kita akan buktikan apakah ini merupakan ruang vektor atau tidak gitu. Kita ambil sebarang U gitu ya. U, V, W itu anggota V gitu. Yang mana U itu isinya U1, U2, U3. V itu adalah V1, V2, V3. Dan W adalah
W1, W2, W3. Kemudian kita ambil K dan L itu adalah anggota bilangan real. Yang pertama yang ingin kita buktikan itu adalah eh apa tadi yang pertama? UV berada anggota V, maka U tambah V juga anggota V gitu. Oke, berarti kita ingin buktikan bahwa U ditambah V juga berada di V gitu. U kita adalah U1, U2, U3, ditambah V kita adalah V1, V2, V3. Operasi penjumlahannya ini berarti U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Yang mana U1 V1 ini kan bilangan real gitu ya. U2 V2 juga bilangan real. U3 V3 juga bilangan real kalau kita jumlahkan. Yang mana kan ini juga merupakan triple XYZ gitu ya. Ini merupakan triple XYZ. Berarti kita berhasil membuktikan bahwa U ditambah V pun juga anggota dari V. Karena ini bentuknya real, real, real. Karena triple kita tadi adalah XYZ, di mana XYZ itu adalah bilangan real. Berarti terbukti untuk nomor satu. Nomor dua itu kita punya U ditambah V itu sama dengan V ditambah U gitu ya. Sekarang kita lihat U ditambah V, berarti ini tadi yang kita punya U ditambah V, U1 tambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Ini bisa kita tuliskan terbalik, karena ini merupakan bilangan real, bisa kita tukar posisi. U1 tambah V1 sama saja dengan V1 ditambah U1. Ini juga V2 ditambah U2. Ini bisa juga ditulis V3 ditambah U3. Ini bisa dipisah menjadi V1, V2, V3 ditambah U1, U2, U3. Ini adalah V dan ini adalah U. Berarti terbukti bahwa U ditambah V itu sama dengan V ditambah U. Gitu. Kemudian nomor 3 nanti silakan dibuktikan ya. 3, 4. Di sini Ibu buktikan yang nomor 6. Kak, kita ingin membuktikan bahwa KU juga berada di anggota V gitu. Di sini eh, KU itu sama dengan K dikali U kita U1, U2, dan U3. Berdasarkan definisi skalarnya, berarti ini adalah K dikali U1, U2, U3. Karena skalarnya itu hanya dikalikan ke X saja gitu ya, ke komponen yang pertama. Ini adalah bilangan real, ini juga bilangan real, ini juga bilangan real. Berarti KU itu adalah anggota V, karena ini triple juga. Triple bilangan real, yaitu KU1, U2, dan U3. Berarti sifat 6 juga terbukti. Kemudian sifat yang belum adalah sifat 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ini merupakan tugas nomor 3. Silakan dibuktikan untuk sifat 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Caranya seperti ini. Itu untuk contoh satu. Kemudian untuk contoh 2, kita punya matriks yang berbentuk A, 0, 0B gitu ya. Kita ingin membuktikan apakah ini merupakan ruang vektor atau tidak. Jadi kalau kita ingin membuktikan, kita ambil dulu gitu vektor-vektor yang akan kita pakai. Ambil sebarang
matriks A, B, dan C anggota V gitu kan ini yang mau kita buktikan apakah ini V ini adalah ruang vektor apa tidak. Di mana matriks A itu isinya A1, 0, 0, A2, matriks B isinya B1, 0, 0, B2, matriks C isinya C1, 0, 0, C2. Kemudian kita punya skalar K dan L itu adalah anggota bilangan real. Sekarang mau kita buktikan yang pertama yaitu eh, A ditambah B itu juga berada di V gitu ya. Kita coba jumlahkan A ditambah B berarti matriks A kita adalah A1, 0, 0, A2 ditambah B kita adalah B1, 0, 0, B2. Kalau kita jumlahkan, ini A1 ditambah B1, ini 0, ini 0, ini A2 ditambah B2 gitu. Yang mana A1 B1 bilangan real, A2 tambah B2 juga bilangan real. Bentuk ini itu sama dengan bentuk ini, yang ruang vektor yang kita punya. Sama kan bentuknya ya? Kan A1 ditambah B1 kan suatu bilangan juga gitu. A2 ditambah B2 juga suatu bilangan. Berarti terbukti bahwa A ditambah B itu anggota dari V gitu. Kemudian silakan dibuktikan untuk sifat yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan dibuktikan. Dan nanti disimpulkan di akhirnya apakah A00B ini ruang vektor apa tidak. Apakah memenuhi semua apa tidak. Kalau memenuhi semua berarti dia ruang vektor. Berarti ini bukti tugas nomor 4 berarti. Ini adalah tugas nomor 4 gitu. Paham kira-kira yang dimaksud? Bagaimana paham? Ada yang ingin ditanya? Ini diam, paham apa tidak? Paham, Bu. Paham. Oke. Bu. Iya? Oke. Lanjut ke sub ruang vektor. Oke, tadi kita sudah kita membuktikan kapan sih suatu kumpulan benda-benda itu dikatakan ruang vektor atau tidak ya. Harus memenuhi 10 aksioma. Sekarang kalau kita punya subhimpunan W dari ruang vektor V itu dinamakan sub ruang V. Karena W itu subhimpunan dari V, maka dinamakan sub ruang V. Kemudian W itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan di V. Kenapa? Karena W itu kan bagian dari V gitu. Artinya, W harus kita tunjukkan memenuhi 10 aksioma tadi untuk menunjukkan bahwa W itu ruang vektor. Tetapi perhatikan bahwa W itu subhimpunan atau himpunan bagian dari V. Maka dari itu, beberapa sifat dari V tentunya juga berlaku di W. Maka untuk membuktikan bahwa W itu adalah subruang vektor dari V, kita tidak perlu membuktikan 10 aksioma tadi, tetapi kita perlu menunjukkan tiga ini saja. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa W itu bukan himpunan kosong. Yang kedua, U dan V berada pada W, maka U tambah V juga berada pada W. Yang ketiga, jika U berada di W, maka K dikali U juga harus berada di W dengan K bilangan skalar. Jadi yang perlu kita tunjukkan adalah penjumlahannya harus berada di W dan perkalian skalarnya juga harus berada di W.
Jadi yang kita buktikan itu hanya tiga. Ini contohnya. Selidikilah apakah himpunan eh, berikut merupakan sub ruang vektor di R3. Jadi yang nomor satu 2 ini adalah vektor biasa, vektor di R3. Yang pertama, semua vektor yang berbentuk A11. Jadi yang pertama itu semua vektor yang berbentuk A11. Kita ingin membuktikan apakah ini sub ruang vektor dari R3. Yang pertama tadi yang harus kita buktikan dia tidak kosong gitu ya. Berarti kita ambil sebarang saja, ambil sebarang vektor saja di W kita ini ya. Berarti kalau kita ambil sebarang kita bisa ambil 3,11. Bisa kan? Misalkan A-nya, Ibu ambil A-nya sama dengan 3 bisa tidak? Kita ambil sebarang vektor di W untuk membuktikan bahwa oh ini vektornya tidak kosong gitu. Bisa nggak ambil sebarang vektor jadinya 3,1,1. Bisa, Bu. Oke, berarti ini berada di W ya. Sehingga W tidak bukan himpunan kosong. Oke, terbukti ya W bukan himpunan kosong. Yang kedua, kita ingin membuktikan penjumlahannya ya berada di W. Kita ambil sebarang U gitu ya. U, V berada di W, di mana U kita adalah U1,1,1, V kita adalah V1,1,1. Kita mau buktikan bahwa U tambah V juga berada di W. Coba kita lihat U ditambah V berarti U1,1,1 ditambah V1,1,1. Kalau kita jumlahkan apa hasilnya? Penjumlahan vektor biasa? Karena kenapa penjumlahan vektor biasa? Karena di R3. R3 kan vektor biasa ya. Berapa jumlahnya? Coba disebut. U1 tambah V1, Mm-mm. 1 Koma ditambah 1. tambah 1 satu. tambah 1, 2 ya. Iya, AA. Bu. Kok ini 2. Sama dua. Kira-kira sama nggak bentuk U1 tambah V1, koma 2 dengan bentuk W? Sama, Bu. Masa sama? Ini bentuknya A, koma A satu satu koma satu satu. satu. Ini ini V1 tambah, kalau V1 tambah V1-nya nggak masalah. Yang masalah itu yang ininya nih. 2,2. Padahal bentuk kita itu apa katanya? Bentuknya harus berbentuk apa? A,1,1. 1. Satu. Sedangkan ini 2. Berarti ini berada di W atau tidak? Tidak. Tidak. Tiga. Berarti kesimpulannya U ditambah V tidak berada di W. Yang C, K kali U ya. Eh, kita mau buktikan bahwa K kali U berada di W. Berarti K U berarti K dikali U1,1,1 kita pakai U-nya yang tadi ini. Berarti kalau kita kali ini jadinya KU1, K kali 1, K, K kali 1, K. Ini berada di W tidak ini? KU1, K, K. Tidak. Tidak, karena kalau W itu bentuknya A,1,1. Berarti KU itu juga tidak berada di W. Berarti kesimpulannya apa? Dia tidak memenuhi yang kedua dan yang ketiga, berarti kesimpulannya W bukan sub bukan sub ruang W bukan sub ruang vektor. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi eh, yang kedua dan yang ketiga.
Paham kira-kira untuk contoh yang pertama? Ada yang mau ditanya? Oke, yang pertama bukan subruang vektor ya. Yang kedua, semua vektor yang berbentuk A, B, C dengan B itu adalah A ditambah C. Op- eh, sebentar. Oke. Yang kedua, tadi adalah vektor yang berbentuk, semua vektor yang berbentuk A, B, C dengan B itu adalah A ditambah C. Kita akan buktikan bahwa apakah ini subruang vektor atau tidak. Yang pertama tadi apa yang harus kita buktikan? W Apa? bukan himpunan Oke, kosong. W bukan himpunan kosong. Berarti kita ambil sebarang saja. Ambil sebarang vektor, ambil sebarang vektor di W. Ayo coba sebutkan sebarang vektor yang berbentuk A, B, C dengan B itu adalah A ditambah C apa vektornya? Sebarang aja. Berapa? 3,32 berarti di tengahnya berapa? 1. 5. B-nya kan katanya A ditambah C. B-nya A ditambah C kan? Berarti kalau A-nya 3, C-nya 2, berarti B-nya adalah 5. Ada kan vektor di R3 yang bentuknya 3, 5, 2 ada? Ada ya. Berarti kesimpulannya W bukan himpunan kosong gitu. W bukan himpunan kosong. Kemudian yang B kita ambil sebarang vektor U dan V di W. Oke. Di W, sorry, kok di R. U, V di W. Berarti dengan U-nya itu adalah U1, U2, U3. V itu adalah V1, V2, V3. Dengan U2 itu adalah U1 ditambah U3. V2 itu adalah V1 ditambah V3. Kita ingin membuktikan bahwa U ditambah V itu berada di W juga. U ditambah V berarti U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Sekarang kita tambah U1 tambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Kemudian kita harus tunjukkan bahwa yang di tengah ini, itu adalah penjumlahan dari U1 tambah V1 ditambah U3 ditambah V3. Itu yang harus kita tunjukkan. Karena bentuk vektornya itu adalah A, B, C dengan B itu A ditambah C gitu ya. Itu yang harus kita tunjukkan. U2 ditambah V2 itu sama dengan U2 kita punya tadi ini nilainya. U2 itu adalah U1 ditambah U3. V2 itu adalah V1 ditambah V3. Kita kumpulkan yang U1 dan V1 bisa ya, karena ini penjumlahan bilangan real biasa. U3 ditambah V3. Terbukti nggak bahwa U2 ditambah V2 itu sama dengan U1 tambah V1 ditambah U2 tambah V3, U3 ditambah V3. Terbukti? Benar ya, yang di tengah itu adalah penjumlahan dari yang komponen awal dan komponen ketiga. Berarti terbukti bahwa U ditambah V itu berada di W, gitu. Kemudian yang C, K kali U,
itu adalah K U-nya U1, U2, U3. Kemudian ini kita kali ke dalam KU1, KU2, KU3. Yang harus kita tunjukkan bahwa KU2 itu merupakan KU1 ditambah KU3. Nah, di mana tadi U2 itu kita punya U1 ditambah U3, berarti ini KU1 ditambah KU3. Berarti terbukti bahwa KU2 itu sama dengan KU1 ditambah KU3. Berarti KU juga berada di W. Kesimpulannya, karena memenuhi ketiga aksioma ini, maka kesimpulannya adalah W adalah sub ruang vektor di R3 tadi ya mintanya. Di R3. Oke, kira-kira paham nggak untuk contoh yang kedua? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham berarti? Oke, oke lanjut. Eh, kita lanjut ke masih ada tadi ya. Yang ini, yang dua ini silakan di tugas. Tugas nomor berapa lagi tadi? Ayo, tugas nomor berapa? 5. Oke, tugas nomor 5. Buktikan ya. Buktikan satu dan dua. Ingat ketika kita mau membuktikan jangan lupa seperti ini. Apa yang mana tadi ya? Kok ini? Sorry. Jangan lupa diambil seperti ini. Ambil sebarang vektor UV di W dengan bentuknya seperti ini gitu ya. Karena kan mau kita pakai untuk membuktikan. Jadi jangan lupa diambil sebarang dulu tulisannya di awal. Begitu. Oke, kita masuk ke kombinasi linear. Misalkan kita punya vektor U, itu dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, V3 sampai Vn jika bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. U sama dengan K1 V1 ditambah K2 kali V2 ditambah K3 kali V3 sampai dengan Kn kali Vn. Dengan K1, K2 sampai Kn itu adalah skalar, begitu. Contoh, V1-nya 100, V2 010, V3 001. Pertanyaannya adalah, apakah U 264 merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, dan V3? Berarti kita harus nyatakan U itu dalam bentuk seperti ini. Berarti U sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Di mana U-nya kita buat dalam bentuk kolom saja. 264 sama dengan K1 V1-nya 100 ditambah K2 V2-nya 010 ditambah K3 V3-nya 001. Kemudian ini bisa kita tulis menjadi kalau K1-nya, K2-nya, dan K3-nya kalian kali ke dalam, kemudian kalian jumlahkan hasilnya apa? Coba K1-nya dikali ke dalam masing-masing nilai K-nya terus dijumlahkan hasilnya apa? Ayo, ini perkalian biasa vektor, penjumlahan vektor biasa hasilnya apa kalau dikali ke dalam? K1 ditambah K2 tambah 0. K2 kali 0 kan 0. Berarti K1 oh iya, sorry, sorry, sorry. Oh, eh, Ibu salah di sini. Ini satu ya. Berarti K1, K2, K3 gitu ya. Iya. Berarti dari sini apa yang kita punya? K1 sama dengan 2, K2-nya 6, K3-nya 4. Nah, berarti benar bahwa
264 itu kita bisa nyatakan dengan kombinasi linear K1 V1 K2 V2 K3 V2 K3 V3. Kalau kita tulis ulang, kita tulis aja K1-nya 2 berarti ya K2-nya 6, ini 4. Benar nggak hasil yang ruas kiri ini merupakan 264 hasilnya? Bisa berarti. Oke, berarti 264 itu merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, V3. Oke, itu jawabannya ya. U adalah kombinasi linear dari V1, V2, V3. Oke, terbukti. Ini ya. Paham kira-kira maksud dari kombinasi linear? Artinya Paham. V1, V2, V3 ini membentuk vektor yang namanya U, yaitu 264. Dengan nilai K1 2, nilai K2-nya 6, dan K3-nya 4 gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita sama, apakah V1, V2, V3 itu kombinasi merupakan eh, vektor-vektor kombinasi linear sehingga dihasilkan U264 gitu ya. 264 berarti sama dengan K1 dikali 1 min 1 3, K2 dikali -1 3 - 1, dan K3 dikali 2 1 4. Nah ini kalau kita kalikan jadinya kan K1 min K1 3 K1 ditambah min K2 3 K2 min K2 ditambah 2 K3 K3 4 K3. Sehingga kalau kita jumlahkan ini hasilnya K1 min K2 tambah 2 K3 min K1 ditambah 3 K2 ditambah K3, 3 K1 dikurang K2 ditambah 4 K3. Nah, berarti yang kita temukan adalah persamaan linear RSPL. K1 kurang K2 ditambah 2 K3 itu sama dengan 2 min K1 ditambah 3 K2 ditambah K3 itu sama dengan 6. 3 K1 dikurang K2 ditambah 4 K3 sama dengan 4. Kita ingin mencari solusi dari K1, K2 dengan K3. Dengan menggunakan cara apa kemarin kalian cari solusi dari K1, solusi dari SPL? Udah belajar kan? Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 mencari solusi dari SPL. Pakai cara apa? OBE, Bu, sama garis datar. OBE. Oke. Oke. Bisa menggunakan OBE begitu ya. Artinya, untuk menyatakan bahwa U ini merupakan kombinasi linear dari V1, V2, V3, kita tidak perlu mencari nilai K1, K2, K3, tetapi bagaimana memastikan bahwa ini itu punya solusi. Ayo, apa yang kalian pelajari kemarin? Bagaimana kita memastikan bahwa, oh ini nih ada solusinya loh gitu. Apa yang kalian punya? Teorema apa yang kalian punya untuk menyatakan bahwa ini itu punya solusi? Apa? Berarti kan ini kan untuk mencari solusi ini kan bisa menggunakan inverse bisa? Bisa tidak menggunakan inverse? Bisa, Bu. Berarti kalau inverse-nya ada, berarti solusinya ada kan? Iya, Bu. Berarti syarat matriks punya inverse apa? Syarat Determinannya nol. determinannya? Sama dengan nol. Oke, berarti untuk memastikan bahwa ini punya solusi, berarti kita cari saja determinannya. Ini anggap matriks A gitu. Determinannya tidak sama dengan nol.
Kalau tidak sama dengan nol berarti pasti dia punya solusi. Walaupun nanti K1, K2, K3-nya kita nggak tahu solusinya apa gitu ya. Jadi pastikan saja determinan dari satu min satu 3 min satu 3 min satu 2 1 4 itu tidak nol. Nah ini kalau kita cari determinannya, berapa determinannya nih? 12 dikurang 3 ditambah 2 dikurang 18 dikurang satu ditambah 4 gitu ya. Hmm, 11 dikurang 21 berarti min 10. Berarti determinannya tidak nol nih. Nah, karena determinan ini tidak nol, artinya pasti SPL punya solusi. Sehingga kalau dia punya solusi, maka nilai K1, K2 itu pasti diperoleh. Maka dari itu, kesimpulannya adalah U kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Begitu. Kira-kira paham untuk contoh nomor 2? Ada yang mau ditanya? Paham? Oke. Kalau diam berarti Ibu anggap paham ya. Oke. Selanjutnya nomor 3 dan 4. 3 dan 4 ini adalah tugas ya. Silakan buktikan tugas nomor berapa jadinya. 6. Tugas nomor 6, buktikan bahwa ini kombinasi linear apa tidak. Untuk 3 dan 4 gitu ya. Oke. Berarti kalian harus cari juga ya nanti determinannya untuk memastikan dia punya solusi apa tidak. Begitu. Oke, lanjut. Materi keenam membangun atau merentang. Misalkan kita punya vektor S, itu adalah V1, V2, V3 sampai Vn. S ini dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika setiap vektor-vektor pada ruang V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Membangun atau bahasa lainnya merentang atau kalau dalam textbook bahasa Inggris itu adalah span gitu ya. Contoh satu, apakah V1, V2, V3 em, membangun vektor-vektor di R3? Berarti untuk menjawab ini berarti kita harus eh, menyatakan dia sebagai kombinasi linear gitu. Misalkan kita punya ambil sebarang vektor di R3 gitu ya. Misalkan vektornya U yang isinya U1, U2, U3 gitu. Kemudian apakah V1, V2, V3 itu membangun U? Berarti kita harus nyatakan U1, U2, U3 itu sama dengan kombinasi linear, berarti K1, V1, K2, V2 ditambah K3, V3. Atau U1, U2, U3 itu sama dengan K1 kali V1 berarti K1 kali 100 gitu ya. Ditambah K2 kali 010 ditambah K3 kali 001. Ini jadinya K1, K2, K3. Nah, solusinya ada nih. Solusinya ada. Dari sini kita punya U1 sama dengan K1, U2 sama dengan K2, U3 sama dengan K3. Karena solusi dari K1, K2, K3 ada, berarti bisa kita katakan bahwa V1, V2, V3 membangun
vektor-vektor di R3. Kenapa begitu? Tentunya pasti kita bisa mau buat vektor apapun di R3, misalkan apapun itu, dari vektor-vektor V1, V2, V3. Misalkan seperti yang tadi, 264, vektor yang 264 kan kita bisa buat ya, kombinasi linear dari ini yaitu 2 kali 100 ditambah 6 kali 010 ditambah 4 kali 001. Berarti vektor-vektor V1, V2, V3 ini adalah membangun vektor-vektor yang ada di R3. Arti dari membangun di sini, dari V1, V2, V3 kita bisa buat vektor baru yang ada di R3. Begitu. Oke. Itu untuk contoh satu. Contoh dua, eh, Q1, Q2, Q3 sampai Qn itu apakah membangun polinomial Pn? Kita punya polinomial Pn itu adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sampai dengan ANXN. Kan kalau dia merentang berarti dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear kan? Yang mana K1 dikali Q1 ditambah K2 dikali X ditambah K3 kali X kuadrat sampai dengan Kn X pangkat N. Dari sini kalian bisa lihat bahwa nilai K1 sama dengan A0, nilai K2 sama dengan A1, K3 berarti A2, Kn, An gitu. Berarti nilai K1, K2 sampai Kn itu ada. Solusinya ada yaitu K, K1 sama dengan A0, K2 sama dengan A1 dan seterusnya. Artinya solusi K1, K2 sampai dengan Kn itu ada. Sehingga kesimpulannya Q1, Q2 sampai dengan Kn membangun PNX gitu, membangun PNX. Oke, untuk nomor 3 silakan tugas, berarti tugas nomor berapa? Jadi 7 ya. Iya, Bu, tugas Oke, 7. tugas nomor 7 untuk 3 gitu ya, untuk nomor 3. Oke, tunjukkan saja bahwa dia solusikannya ada. Kalau solusikannya ada berarti dia membangun merupakan kombinasi linear. Kalau dia merupakan kombinasi linear berarti dia membangun gitu ya. Nah, itu. Ini juga tugas ya. Nomor 3 dan 4 ini juga tugas. Tugas nomor 7 ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bebas linear. Misalkan kita punya S, U1, U2, U3 sampai UN. Itu adalah himpunan vektor di ruang vektor V. Maka S dikatakan bebas linear jika SPL-nya homogen. Ingat SPL homogen itu ruas kanannya 0, itu SPL homogen. Tadi ini kombinasi linear ya. Kombinasi linear K1 U1 ditambah K2 U2 ditambah K3 U3 sampai dengan Kn UN itu sama dengan 0. Ini yang dimaksud dengan SPL homogen. Katanya hanya mempunyai satu solusi tunggal. Apa solusinya? K1-nya 0, K2-nya 0, sampai dengan Kn-nya 0. Atau nilai K-nya semua 0. Nah, berarti kalau solusi K-nya itu 0 semua, berarti dia dikatakan bebas linear. Tetapi, kalau ada satu saja nilai K yang tidak 0, maka dikatakan tak bebas linear atau bergantung linear. Begitu. Berarti kalau untuk menunjukkan dia bebas linear, kalian harus cari nilai K ya. Bukan tidak hanya tidak cukup dengan menunjukkan determinannya tidak nol, tetapi solusi K-nya harus dicari. Gitu.
Contoh, apakah V1, V2, V3 saling bebas linier? Berarti kita harus cari nilai K-nya. Dan K-nya harus nol semua. Berarti kita tuliskan untuk soal nomor satu K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 itu sama dengan nol. Dengan V1 itu nilainya 2 - 1 0 3 ditambah K2 kali 1 2 5 - 1 ditambah K3 dikali 7 - 1 5 8. Itu sama dengan 0 0 0 0 gitu. Nah, ini kan SPL juga jadinya. Berarti SPL kita 2K1 ditambah K2 ditambah 7K3 itu sama dengan 0. Min K1 ditambah 2K2 dikurang K3 sama dengan 0. 0 5K2 ditambah 5K3 sama dengan 0. 3K1 dikurang K2 ditambah 8K3 sama dengan 0. Kalian harus cari solusinya. Cari solusi K1, K2, K3. Bebas mau gunakan apa yang sudah kalian pelajari. Mau menggunakan inverse, mau menggunakan OBE, Gauss-Jordan, dan lain-lain. K1, K2, K3, jika jika nanti kalian dapat solusi K1, K2, dan K3 sama dengan 0, ini baru jika ya, kita belum tahu. Jika K1, K2, K3 sama dengan 0, maka kita katakan V1, V2, V3 saling bebas linier. Tetapi kalau salah satunya saja tidak 0, maka kita katakan bergantung linier atau tidak bebas linier. Paham nggak kira-kira maksudnya? Berarti yang harus kita cari adalah solusi dari nilai K1, K2, K3 harus dicari. Oke, silakan nanti dicari solusi nomor 1, 2, dan 3. Berarti ini adalah tugas nomor 8 untuk 1, 2, dan 3. Cari solusi K dan simpulkan apakah bebas linier atau tidak. Oke, kira-kira paham maksud dari tugasnya? Paham, Bu. Oke, paham ya? Silakan dikerjakan, berarti kita kumpulkan di hari Senin gitu ya. Dikumpul